Kemudian tidak lagi berubah. Sudah dikasih peringatan seperti itu, tidak juga berubah. Maka Nabi menganjurkan agar pukul mereka. Wadribuhunna, dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi jelaskan pukulnya itu dorban ghairu mubarrihin. Pukul dia yang pukulannya itu tidak menyakitkan jasadnya. Pukul dia dengan pukulan yang tidak menyakiti jasadnya. Maksudnya tidak menyakiti jasadnya itu, pukulan kita itu adalah pukulan yang menyebabkan perasaan seorang wanita menjadi tergugah. Dan dalam syariat itu yang boleh dipukul adalah pantatnya. Pantatnya itu dipukul. Dan memukulnya tidak dengan tangan. Kalau dengan tangan ini akan menyakiti. Pakai rotan yang diajarkan oleh Nabi, pakai rotan. Dan memukulnya bukan dengan emosi, bukan dengan geram, bukan dengan pala di pakai, bukan macam itu, bukan. Pukulnya dengan pukul kasih sayang. Ini karena perintah Allah, karena ini perintah Rasulullah. Sebetulnya aku sayang dengan engkau, tanda aku mukul nih, tapi karena perintah Allah, perintah Rasulullah, aku pukul. Bismillah. Jadi kita memukulnya bukan karena emosi, bukan keinginan kita, tapi perintah Allah. Kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Dengan sebab itu Allah akan rubah hati istri kita. Allah akan rubah perasaan istri kita, pemikirannya. Yang hari itu dia tak taat, dia tekeng, dia melawan, dia durhaka. Dengan sebab pukulan itu Allah akan jadikan istri kita taat. Kemudian ini pesan Nabi itu, dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau dia taat, kalau dia sudah taat, usah pula awak cari-cari kesalahannya. Paling seminggu aja lah buat macam ini. Jangan pula kita cari-cari kesalahannya lagi. Kalau dia sudah taat, lupakan semua kesalahan-kesalahan. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah dibuka-buka lagi keburukan-keburukan, fahsya-fahsyanya yang dikerjakan oleh dia. Sudah dimaafkan. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, kalau dia sudah taat, tidak usah cari-cari kesalahannya sehingga kita menyebabkan istri kita susah. Kata Nabi, suami itu punya hak atas istri. Istri juga punya hak atas suami. Hak suami atas istri itu pertama, hak suami atas istri yang pertama tidak boleh. Hak suami atas istri, maksudnya istri berkewajiban kepada suami. Pertama, tidak boleh memasukkan orang yang tidak disenangi ke dalam kamarnya. Pertama, tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya masuk ke dalam kamar. Ini kamarnya umpamanya dicakap, ini kamar khusus untuk aku dengan engkau. Ini kan, dia khususkan seperti itu. Orang ini usah masukkan, orang ini usah masukkan, orang macam ini usah masukkan. Maka kita pun tak boleh memasukkan ke dalam kamar suami. Istri tidak boleh memasukkan ke dalam kamar suami orang yang dibencinya, atau tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam kamar istrinya terhadap orang yang dibenci oleh suami. Ini hak suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Yang kedua, istri tidak boleh memasukkan laki-laki manapun yang tidak disenangi oleh suaminya ke dalam rumahnya. Kalau pertama kamar, yang kedua lebih luas lagi rumahnya. Jadi boleh memasukkan orang lain ke dalam kamar, ke dalam rumahnya apabila ada izin dari suami. Tanpa izin suami tak boleh. Jadi kalau kita pun bertamu kepada kawan kita, ternyata kawan kita ini tadi tidak ada di rumah, yang ada cuma istrinya, usah pula awak maksa masuk ke dalam.
Jangan-jangan awak ini tak disenangi oleh kawan kita nih. Masuk ke dalam rumah dalam keadaan kawan kita ada. Jadi kita pun perlu hati-hati. Janganlah gara-gara kita, salah kita, istri ini dimarah oleh suaminya. Karena itu adalah kewajiban suami, kewajiban istri, tidak memasukkan orang yang dibencinya ke dalam rumah tanpa ada izin. Kalau sudah diizinkan silakan, ada masalah. Kemudian kewajiban suami kepada istri atau hak istri kepada suami, pertama, dilayani dengan akhlak yang baik, diperlakukan dengan akhlak yang baik. Ini pertama. Ini kewajiban suami kepada istri, berakhlaklah dengan akhlak yang baik, berhubunganlah dengannya dengan hubungan yang baik. Yang pertama. Yang kedua, beri pakaian yang baik. Yang ketiga, beri makan yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau kamu makan, ya istri kamu kasih. Kalau kamu berpakaian, istri kamu kasih. Maknanya, kasihlah pakaian dan makanan sesuai dengan kemampuan suami. Tapi kalau akhlak, pergaulan, ini diusahakan kepada istri dengan akhlak yang terbaik. Ini kewajiban suami kepada istri. Tadi kewajiban istri kepada suami. Mudah-mudahan Allah berikan paham kepada saya dan kita semua. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.